السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, kita masuk bab baru, pasal pertama, adabu thalibil ilm, adab seorang pencari ilmu yang harusnya ada pada diri seorang pencari ilmu. Ketika tidak ada, maka masihkah dia pencari ilmu? Iya, terutama di mata manusia masih, tapi tidak sempurna. Beda dengan syarat rukun, ketika tidak ada maka batal. Seperti musiius shalah, orang yang salatnya tidak benar di hadapan Nabi SAW, selesai salat Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat lagi, kamu belum salat. Tidak sah. Salat seperti itu tidak sah. Diulang lagi. Tidak ada bedanya dengan yang pertama, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu memberikan salam kepada Nabi, dijawab oleh Nabi, lalu Nabi mengatakan dengan ucapan yang sama, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah lagi, engkau belum salat. Tidak sah. Diulang lagi sampai 3 kali, sama persis. Lalu Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah, engkau belum salat. Lalu laki-laki ini mengatakan, "Aku tidak bisa salat kecuali seperti tadi." Baru Nabi terangkan salat itu begini. Intinya tumakninah. Harus ada diam walaupun sebentar. Tidak seperti ayam yang mematok makanan. Apakah ini adab? Bukan adab ini. Ini syarat rukun. Kalau tidak dipenuhi, ya tidak sah, bukan adab lagi. Ya. Ketika tidak sah, sama dengan orang yang tidak sholat. Maka Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Beda ketika tidak khusyuk, pikiran kemana-mana. Ini masih dianggap sholat, masih sah, cuman tidak sempurna. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari insyaallah kita dapati, ya. Kalau tidak punya ijazah ini, ya berarti bukan dokter, gitu. Kalau tidak punya ijazah ini, ya berarti bukan pilot, bukan adab lagi. Beda dengan adab seorang dokter, ya. Mosok dokter nyaci maki pasien misalnya, ya kan, adab. Nah, di sini adab. Para pencari ilmu mestinya punya adab. Talibul ilmi la budda lahu min at-ta'addubi bi adabin, kata beliau. Pencari ilmu itu, seorang pencari ilmu itu mestinya mempunyai adab-adab tertentu, akhlak-akhlak tertentu. Nazkuru minha, kami sebutkan minha, di antaranya. Berarti beliau tidak menulis semuanya, karena ada min di sini litab'i, bukan libayanil jinsi, tapi litab'i, sebagian. Minha, di antaranya, berarti tidak semuanya beliau sebutkan. Ya, beliau sebutkan beberapa saja, 4 atau 5, ya.
pertama, al-amrul awal, ikhlasun niyati lillah, mengikhlaskan niat itu hanya untuk Allah. Oleh karena itu, orang yang dalam hatinya tidak ikhlas karena Allah dalam mencari ilmu, di mata manusia masihkah disebut pencari ilmu? Masih. Bahkan bukan pencari ilmu lagi, di mata manusia ulama dia. Ulama. Pakai surban, berjenggot, begini, begitu, tampilan seorang ulama. Manusia tidak tahu keikhlasan dalam hatinya. Allah Maha tahu. Yang di mata manusia ini adalah ulama, dai, sebetulnya dia sedang mencari dunia. Sebetulnya dia tidak sedang mencari wajah Allah. Allah tahu yang dia kejar-kejar adalah dunia. Allah tahu. Manusia tentu tidak tahu. Maka beliau masukkan di sini ke dalam adab. Ya. Dia terus mutalaah kitab, dia terus mempelajari, menghafal ayat-ayat, menghafal hadis-hadis. Tujuannya manusia, tujuannya ketenaran, tujuannya wajah manusia, bukan wajah Allah. Nanti akan dibawakan oleh beliau ancamannya dahsyat. Dahsyat luar biasa. Apa? Tidak mencium bau surga. Nanti akan dibawakan hadisnya oleh beliau. Dan para ulama yang sesungguhnya sangat takut dengan hal ini. Mungkin saya pernah sampaikan kepada antum di majelis ini kisah seorang alim yang membahas suatu permasalahan di hadapan murid-muridnya, mungkin sekitar belasan orang, nggak sampai puluhan, nggak sampai ratusan. Murid itu kan biasanya sedikit ya. Sebuah pembahasan yang luar biasa, hujahnya, dalilnya, istidlalnya luar biasa ya. Terkagum-kagum murid-muridnya ini. Kalau tidak salah Ibnu Rajab Al-Hambali, pensyarah kitab Arba'in, setelah itu khalifah, saya kira bukan khalifah, amir ya, pejabat lah ya, istilah kita pejabat daerah, mungkin gubernur gitu, memanggil para ulama dan beberapa muridnya, termasuk Ibnu Rajab ini. Biasa ya, seorang pemimpin, khalifah, amir, itu membutuhkan para ulama untuk membahas sesuatu. Mulailah pembahasan. Nah, sampai kepada pembahasan yang baru kemarin dibahas bersama murid-muridnya itu. Sampailah ke pembahasan itu. Tampillah para ulama itu memberikan jawaban terhadap pembahasan itu. Ini yang cerita murid-muridnya ya, salah satu muridnya. Ulama pertama, ulama kedua, ulama ketiga, dengan pembahasan yang di mata murid-muridnya ini kurang mengena. Istidlalnya, hujahnya, dalil-dalilnya kurang mengena. Beda jauh dengan yang keluar dari mulut gurunya kemarin itu. Ya. Maka murid-muridnya menunggu-nunggu ini giliran gurunya. Ini dia, luar biasa, berharap gurunya itu menyampaikan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, istidlalnya
persis seperti kemarin. Pasti sang amir akan terkagum-kagum dengan hujah gurunya itu. Nah, sampai ke gurunya ini, ternyata gurunya Ibnu Rajab ini diam, suruh lewat saja, seolah dia tidak menguasai permasalahan itu, nggak tahu apa-apa. Kata kita, afwan lewat saja, afwan lewat saja. Murid-muridnya gregetan ini, kenapa diam saja? Padahal yang kemarin kan pembahasannya sama, dan yang keluar dari ulama-ulama yang lain nggak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang keluar dari mulut Ibnu Rajab. Pulang di rumah atau di mana, murid-muridnya penasaran, bertanya, kenapa engkau diam saja? Bukankah hujah-hujah dari ulama lain cuma seperti itu? Bukankah kami dengar kemarin hujah dari engkau luar biasa? Dijawab oleh beliau, waktu aku bicara dengan kalian belasan orang yang aku tidak mengharap apapun dari kalian, namanya murid ya kan, itu hanya karena Allah, hanya karena Allah. Tapi kemarin ada ulama lain, apalagi di depan sang amir penguasa, ada sesuatu di hatiku, ada sesuatu di hatiku, aku takut aku menyampaikannya bukan karena Allah. Segitunya para ulama dalam menjaga keikhlasan. Lebih baik tidak menyampaikan daripada menyampaikan kebenaran tapi ada kesombongan, ada ujub, ada pamer, ada riya. Jadi betul-betul mereka itu ingin semuanya karena Allah saja. Ada lagi Abdurrahman bin Abi Layla, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, wajadtu 20 wa 100 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah ini aku mendapati 120 sahabat Nabi, rata-rata Ansor, orang-orang Ansor. Ketika mereka menyampaikan hadis, mereka ingin sekali bahwa yang menyampaikan itu bukan dia. Ketika mereka menyampaikan satu fatwa, mereka ingin sekali bahwa yang menyampaikan itu bukan dia. Jadi ingin yang lain saja, biarkan yang lain saja, tidak usah aku yang tampil. 120 orang Ansor, itu persaksian dari Abdurrahman bin Abi Layla. Inilah para ulama diawali oleh para sahabat setelah Nabi SAW yang betul-betul menjaga keikhlasannya. Oleh karena itu ilmu mereka betul-betul berkah, tidak seperti kita hari ini, malah rebutan pengen tampil, berebut. Pernah satu ketika sekitar 9 atau 10 orang Ansor juga ditanya tentang satu permasalahan, dipersilahkan bertanya kepada yang lain, padahal dia sanggup, dia mampu, cuman nggak pengen tampil saja. Kemudian orang kedua ini mempersilahkan si penanya tanya saja kepada si fulan, orang ketiga, terus sampai balik lagi, saking mereka tidak ingin tampil. Tidak seperti kita hari ini berebut untuk tampil, maka tidak ada keberkahan kecuali sedikit sekali. Hari itu luar biasa ilmu para sahabat, berkah luar biasa, sangat berkah. بأن يكون قصده بطلب العلم وجه الله والدار الآخرة. Yang dikehendaki oleh seorang pencari ilmu itu hanya wajah Allah, akhirat, surga.
maka kan ada dialog antara Allah dengan malaikat-malaikat pencari majelis ilmu. Jadi ada malaikat-malaikat entah berapa ribu, berapa juta jumlahnya, diberi tugas oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mencari majelis ilmu. Ketika mereka mendapati satu majelis ilmu, maka mereka berada di atas majelis itu sambil mendengarkan. Selesai majelis ilmu itu, para malaikat ini naik, lalu ditanya oleh Allah, padahal Allah sudah tahu jawabannya, dan terserah bagi Allah untuk bertanya, padahal Allah Maha tahu. Apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku yang sedang kalian lihat? Ya Allah, mereka membesarkan Engkau, mereka mensucikan Engkau, mereka memuji-muji Engkau. Kan dalam majlis itu isinya apa kalau bukan memuji Allah, membesarkan Allah. Saudara-saudara, semuanya kecil, kita serahkan kepada Allah. Allah pengatur segalanya, saudara-saudara. Ini kan sedang membesarkan Allah, walaupun tidak ada lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Dan ini juga mengandung arti bahwa ketika orang-orang diam mendengarkan satu orang, maka dia seperti satu orang ini. Kan yang membesarkan Allah, mensucikan Allah, menyanjung-nyanjung Allah kan cuma satu orang, yang lainnya dengar dalam satu majelis kan. Tapi Allah bertanya, apa yang mereka lakukan? Para malaikat mengatakan, oh mereka membesarkan Engkau ya Allah, mereka memuji-muji Engkau ya Allah. Malaikat nggak bilang ada satu orang yang memuji-muji Engkau, yang lainnya dengar ya Allah, enggak. Jadi sama ya. Maka orang yang tidak membaca Al-Fatihah, dia dengar saja imam membaca Al-Fatihah, lalu setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin dia mengucapkan amin, maka dia dianggap membaca suratul Fatihah, walaupun dia diam saja, tidak membaca suratul Fatihah. Terus ada beberapa pertanyaan dari Allah, semuanya dijawab dengan benar oleh para malaikat. Salah satu pertanyaan, apa yang mereka cari? Apa yang mereka cari? Mereka duduk di majelis ilmu itu, yang mereka cari apa? Yang mereka inginkan apa? Dijawab oleh para malaikat, yang mereka cari, yang mereka inginkan adalah surga. Surga. Padahal apakah di majelis ilmu itu pasti membahas tentang surga? Belum tentu kan? Belum tentu. Bisa saja membahas tentang jual beli, syarat dan rukun jual beli. Bisa saja membahas tentang syarat dan rukun batalnya sholat misalnya, atau tentang jihad. Belum tentu membahas tentang surga. Tapi setiap kali ditanya oleh Allah, para malaikat yang selesai menyaksikan majelis ilmu, jawabannya satu, ya Allah, mereka semua, yang dicari oleh mereka semua adalah surga. Begitu mestinya para pencari ilmu. Walaupun yang dibahas masalah jual beli, masalah sewa menyewa, masalah salat, masalah jihad, tapi semuanya bermuara ke surga, intinya ke surga. Yang diminta oleh para pencari ilmu adalah surga. Artinya bukan dunia, bukan dunia. Kalau para pencari ilmu itu yang dicari dunia, maka Imam Bukhari telah gagal, Imam Syafi'i telah gagal, Imam Nawawi telah gagal, dan banyak para sahabat gagal dalam ilmu. Kenapa? Tidak mendapatkan dunia sama sekali. Imam Bukhari sampai wafatnya tidak mengenyam hasil dari ilmunya. Padahal kalau beliau hidup hari ini, berapa miliar, berapa triliun barangkali royalti yang beliau akan dapatkan dari
kitab sahih beliau, Sahih Bukhari. Berapa juta eksemplar yang telah diterbitkan dan tersebar luas di muka bumi ini. Saya kira tidak ada negeri muslim yang tidak ada kitab Sahih Bukhari. Bahkan negeri kafir. Ya. Kita yakin di Amerika, di Eropa pasti ada Sahih Bukhari. Walaupun negeri kafir. Apalagi negeri muslim. Berapa triliun yang akan beliau terima. Beliau nggak mendapatkan sama sekali. Apakah kemudian beliau gagal? Tidak. Karena yang dicari oleh beliau, yang dicari oleh para pencari ilmu, betul-betul surga, bukan dunia. Lianna Allah hatha alaihi wa raghaba fihi. Karena Allah betul-betul merangsang, menyemangati para pencari ilmu itu untuk meraih surga. Nggak ada Allah dan Rasulnya merangsang para pencari ilmu untuk meraih dunia. Para pencari ilmu harus jadi pejabat, para pencari ilmu harus jadi pengusaha, para pencari ilmu harus sukses hidupnya, bahagia, berharta. Enggak. Dan sepanjang zaman kita dapati yang kaya raya tentu ada, banyak, ya sesuai sunatullah. Para nabi, para rasul, ada yang miskin, ada yang kaya. Para sahabat, ada yang miskin, ada yang kaya. Begitu juga para pencari ilmu, ulama, ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi kekayaannya tentu bukan tujuan. Tujuannya adalah surga, akhirat. Kemudian beliau membawakan ayat ke-19 dari surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, lihat, sebelum Allah menyuruh seluruh manusia untuk mengucapkan, untuk mengamalkan la ilaha illallah, Allah dahului dengan kalimat fa'lam. Apa fa'lam? Ketahuilah, berilmulah bahwa la ilaha illallah. Dengan demikian antum bisa jawab, ilmu dulu apa iman dulu? Iman dulu apa ilmu dulu? Tentu ilmu dulu. Ilmu dulu baru iman. Iman itu kan percaya. Kalau belum ada ilmu, apa yang mau dipercaya? Ya, tiba-tiba Rasul datang kepada Abu Jahal, Abu Lahab, kamu mau percaya? Kamu mau percaya kepadaku? Ya tentu sudah percaya. Kalau cuma pertanyaan seperti itu. Iman itu kan percaya. Amana yu'minu imanan, kan percaya. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, apakah engkau mau percaya kepadaku? Ya tentu jawabnya percaya. Orang selama ini Muhammad SAW sebelum mengaku sebagai Nabi nggak pernah berbohong. Semua orang tahu, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau dikatakan percaya, percaya. Tapi yang mau dipercayai apa? Yang mau dipercayai la ilaha illallah, baru ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Diterima oleh Abu Bakar, diterima oleh Umar, diterima oleh Utsman, Ali, Khadijah dan lain-lain. Adapun Abu Jahal, Abu Lahab menolak. Enggak, kalau itu enggak, kami enggak percaya, enggak mau beriman. Nah, berarti telah datang ilmu kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Ilmu la ilaha illallah ditolak oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Kita terbalik. La ilaha illallah itu apa sih? Enggak tahu. Enggak tahu apa maksud la ilaha illallah. Percaya, percaya, tapi enggak tahu isinya. Ya tentu tidak sah. La ilaha illallah, dia mau mengucapkan, menirukan la ilaha illallah, maksudnya apa? Enggak tahu. Artinya juga enggak tahu. Apalagi maksudnya, apalagi maknanya. Lalu dia percaya dengan la ilaha illallah, percaya. Berimankah? Iman dari mana? Apanya yang akan diimani? Orang dia enggak tahu apa-apa. Gitu.
Kalau dia tahu maknanya, ya minimal terjemahnya lah, bahwa tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini kan ada gambaran ya. Saya kira mudah memahami ini. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Percaya kalimat ini benar? Percaya, baru beriman. Kalau la ilaha illallah itu tidak diterjemahkan, tidak tahu artinya, dia hanya mengikuti saja la ilaha illallah, ya mungkin beriman di hadapan manusia atau Islam lah ya. Sebagaimana orang-orang Arab Badui datang di hadapan Nabi mengatakan amanna, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Apa kata Nabi? Jangan katakan kami beriman, cukup katakan oleh kalian kami telah masuk Islam. Kalau masuk Islam ya iya, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah masuk Islam. Dia mempunyai hak persis seperti hak-hak kaum muslimin. Dia mempunyai kewajiban persis seperti kewajiban kaum muslimin. Tapi di mata Allah, Allah Maha tahu ternyata belum ada iman. Ya. Jadi Islam itu zahir, iman itu batin. Maka orang yang Islam belum tentu iman. Orang yang beriman pasti Islam. Orang yang Islam, orang yang beriman belum tentu ihsan. Orang yang ihsan sudah pasti iman, sudah pasti Islam. Yang wajib Islam dan iman. Kalau ihsan wajib, barangkali kita semua banyak yang berdosa. Karena kan tidak mudah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Siapa yang bisa seperti ini? Enggak sembarang orang. Nabi SAW bisa. Ya. Maka ihsan tidak wajib. Yang wajib adalah Islam dan iman. Jika seseorang telah sampai ke derajat ihsan, maka tinggi dia, mulia dia, sempurna dia. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampun kepada Allah atas dosamu. Ini khitabnya Nabi SAW. Ya, fa'lam bukan fa'lamu. Ya, wastaghfir bukan wastaghfiru. Lidzambika bukan lidzunubikum. Ya. Wassana'u 'alal ulama'i fil Qur'ani ma'ruf. Sanjungan-sanjungan Allah, pujian-pujian Allah terhadap para ulama ma'ruf di Al-Quran, banyak di Al-Quran, banyak sekali ya. Dan perbedaannya apa? Ini dahsyat ya. Perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu seperti apa? Seperti perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jauh sekali. Antara orang hidup dengan mayat kan bedanya luar biasa. Ya. Yang ini bernafas, yang ini tidak, yang ini jantungnya berdetak, yang ini tidak, yang ini bisa ngomong, yang ini tidak. Jauh sekali. Itu jauhnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, jauh sejauh-jauhnya. Ya. Maka rugi serugi-ruginya kalau sampai kita tidak berilmu. Ini bid'ah apa enggak? Enggak tahu. Ini sunnah apa enggak? Enggak tahu. Ini syirik apa tauhid? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Dan berilmu di sini tidak harus hafal lafadznya. Apakah untuk berilmu harus hafal 30 juz? Tidak. Harus hafal 20 juz? Tidak.
Bahkan mungkinkah ada seorang yang hafal 30 juz tapi dia tidak berilmu? Mungkinkah? Ya mungkin. Orang dia hafal lafadznya doang. Iya. Dia hafal 30 juz, tapi artinya apa, maksudnya apa, dia nggak tahu. Kan ilmu bukan hafal, tapi faham. Ilmu bukan sekedar hafal, tapi faham. Ya. Maka jika antum dan anak-anak antum, kita semua semangat menghafal Al-Quran, dan itu bagus sekali, maka harus lebih semangat lagi memahami Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Ingat, tidak semua sahabat hafal Al-Quran, tapi semua sahabat faham Al-Quran. Adakah sahabat yang salah faham terhadap Al-Quran? Tidak ada. Akhirnya ya, kalau awalnya ada tentunya. Contoh yang lucu, Adi bin Hatim tidak faham ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakum, makanlah, minumlah, maksudnya sahur, sampai jelas bagi kalian mana benang putih dan mana benang hitam. Adi bin Hatim tidak faham dengan ayat ini awalnya, setelah diberitahu oleh Nabi baru faham. Maka Adi bin Hatim meletakkan benang putih dan hitam di atas bantal, lalu tanpa lampu tentunya ya, tanpa lampu. Terus makan minum terus. Gelap kan nggak kelihatan mana yang hitam mana yang putih. Nanti kalau sudah kelihatan mana yang hitam mana yang putih, berhenti dari makan dan minum. Pemahaman Adi bin Hatim seperti itu terhadap ayat di suratul Baqarah itu. Ya. Jadi kalau di kita sampai jam berapa? Mungkin kalau tanpa lampu sekarang pun belum begitu kelihatan ya kan? Mana benang putih, mana benang hitam. Ya. Bisa sampai jam 5:30 itu kalau di kita sahur ya. Kalau caranya seperti itu. Ya. Lalu diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah fajar. Turun ayat tambahan minal fajri. Yang dimaksud adalah fajar. Bukan bikin benang putih, benang hitam lalu kita lihat sampai jelas. Yang dimaksud adalah fajar. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu betapa besarnya bantalmu, kan itu kan di langit, berarti bantalmu sebesar langit, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ini para sahabat awalnya tidak faham, termasuk Umar kan tidak faham terhadap ayat mengqashar salat. Di ayat itu disebutkan mengqashar salat itu kalau apa? Kalau takut serangan orang-orang kafir. Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, perang, fala junaha alaikum an taqsuru minas salat, maka boleh kalian mengqashar salat. Umar dari ayat ini berpendapat bahwa mengqashar salat itu hanya ketika perang. Ketika sekarang sudah tidak perang ya Rasul, berarti kita sudah tidak boleh mengqashar lagi. Dibetulkan oleh Nabi SAW, al-qasru sadaqatun minallah, bahwa qashar itu sedekah dari Allah. Allah senang kalau sedekahnya diterima. Sebagaimana kita ketika kita bersedekah lalu ditolak, kita tidak suka. Begitulah Allah, kalau bersedekah kok kita tolak, Allah tidak suka. Berarti Allah tidak suka ketika kita berada di Surabaya misalnya, Makassar misalnya, Bandung misalnya, apalagi luar negeri, kok sholat duhur 4 rakaat, asar, isya 4 rakaat, Allah tidak suka. Sah-sah, tapi Allah tidak suka. Karena berarti kita menolak sedekahnya Allah. Lihat, yang tadinya Umar tidak faham, akhirnya faham. Difahamkan oleh Nabi SAW.
Wa idza asnallahu ala syai'in aw amara bihi, ketika Allah memuji sesuatu atau memerintahkan sesuatu, maka sara ibadatan, maka sesuatu itu menjadi bermakna ibadah. Allah memuji orang yang bersabar, maka ketika bersabar ibadah, berpahala. Allah memuji orang yang dermawan, maka dermawan itu ibadah, mendapat pahala. Allah memuji orang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual. Berapa bang? 50.000. Ya udah 45 ya atau 40 ya. Ya, ambil. Mudah. Ya. Allah suka, Allah memuji, berarti itu ibadah, berpahala. Dan begitu pula sebaliknya, ketika Allah mencela, maka itu menjadi dosa. Allah memuji orang yang berilmu, maka orang yang berilmu berpahala. Ketika sekali lagi diniatkan karena Allah. Idzan fayajibul ikhlasu fihi lillah, maka wajib bagi kita semua, terutama para pencari ilmu, untuk ikhlas karena Allah saja. Bi ayyan wiya al-insanu fi talabil ilmi wajhullah. Para pencari ilmu itu ketika mencari ilmu harus diniatkan karena Allah. Termasuk ketika kita menyemangati anak-anak kita nak mencari ilmu, hafalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, bahasa Arab, fikih dan seterusnya, agar dimudahkan oleh Allah masuk surga. Begitu. Jangan kita bikin contoh, lihat tuh yang berilmu tuh, yang tahu ilmu agama tuh, ya minimal jadi imam kan, minimal jadi khatib ya kan, nanti adalah gajinya ya kan. Jangan disemangati dengan hal-hal seperti itu. Kalau bisa justru dipersiapkan, disuruh siap untuk miskin. Ya, biarkan teman-temanmu sebayamu sekarang cari ilmu dunia, jadi dokter, jadi insinyur, pilot, segala macam, nggak apa-apa. Engkau mempelajari Al-Quran, insya Allah mudah bagimu masuk surga. Disemangati surga, jangan disemangati dunia. Ya. Karena Allah membolehkan Nabi yang mengambil dunia itu sebatas wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa engkau juga punya bagian di dunia ini. Gitu. Awalnya apa? Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan abadi di negeri akhirat, surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa engkau masih punya bagian di dunia ini. Itu Allah turunkan, itu Allah nasihati beliau ketika beliau terlalu dermawan. Jadi punya baju waktu itu pas satu-satunya, diminta sama orang Badui, dikasih. Kemudian pulang ke rumahnya tidak mendapatkan baju pengganti yang layak. Maka beliau ditegur dengan ayat itu. Tapi menegurnya tetap suruh mencari akhirat. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan abadi di negeri akhirat sana, surga. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa engkau masih punya bagian di dunia ini. Artinya kalau hanya punya satu ya jangan dikasih. Itulah Nabi SAW
ditegur oleh Allah karena saking dermawannya. Kalau kita mungkin kebalik ya kan? Ditegur oleh Allah karena saking bakhilnya. Beliau ditegur karena saking dermawannya. Tapi tetap yang pertama kali disebut oleh Allah adalah daral akhirah, negeri akhirat, surga ya. Maka kita pun harus demikian. Nah, jangan sampai masuk neraka. Carilah surga, ridha Allah, kebahagiaan akhirat dengan taat kepada Allah, jauhi maksiat. Tapi jangan lupa kamu juga harus punya kerjaan nanti, gitu, diakhirkan ya. Jangan dibalik. Sekarang banyak yang terbalik ya kan. Nah, jangan lupa engkau harus jadi dokter, kalau enggak insinyur, harus pejabat, begini begitu, oh, gajinya harus besar. Tapi jangan lupa sholat gitu. Jangan lupa ngaji juga, cari akhirat juga. Dibikin jangan lupa, sekedar jangan lupa doang, bukan tujuan utama. Mestinya nasihat kita kepada anak-anak kita, cari negeri akhirat, cari kebahagiaan abadi, cari surga ridha Allah. Tapi jangan lupa harus punya kerjaan, harus ada ma'isyah yang bisa dijalani gitu. Wa idza nawal insanu bi talabil ilmi syar'i ay yanala syahadatan liyatawassala biha ila martabatin aw ratbatin. Apabila seorang manusia dalam rangka mencari ilmu syar'i ini untuk mendapat syahadah, untuk mendapatkan pengakuan, ijazah, dan tujuannya cuma itu, tujuan utamanya itu ya. Kalau ingin mendapatkan surga nggak ada keinginan, ya nggak mungkin lah. Bukan orang yang beriman kalau begitu ya. Nggak ada orang riya kalau seperti itu disebut ikhlas ya. Ada orang pamer sepamer-pamernya, ada orang betul-betul riya seriak-riaknya. Tapi ketika ditanya masih ingin pahala apa tidak, masih ingin surga apa tidak, pasti jawabnya ingin kalau dia beriman ya. Maka pengen dipuji juga, pengen pahala juga, ikhlas apa tidak? Tidak ikhlas. Ikhlas itu hanya ingin pahala, tidak ingin dipuji. Makanya seperti contoh tadi, lebih baik tidak melakukan kebaikan kalau harus dengan ingin dipuji, seperti contoh Ibnu Rajab tadi ya. Nah, ini ada seorang pencari ilmu dan dia ngincar syahadah, pengakuan, ijazah, gelar dan seterusnya. Maka faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau peringatkan kita semua dengan sabda Nabi ini, man ta'allama ilman, barang siapa yang belajar ilmu, yabtagi bihi wajh Allah, yang seharusnya ilmu itu dicari untuk mencari ridha Allah, mencari surga. Yang ngapain belajar tentang sholat, tentang puasa, tentang manasik haji kalau tujuannya dunia? Sekalian aja belajar fisika, bahasa Inggris, biologi ya, kalau tujuannya dunia. Ini mempelajari ilmu tentang sholat, tentang saum, tentang haji, tentang jihad, kok tujuannya dunia ya? Sementara tujuannya harus wajah Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Sementara dia mencari ilmu-ilmu tadi, ilmu salat, ilmu saum, ilmu jihad, ilmu manasik haji, itu liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tujuannya adalah harta dunia. Tujuannya adalah harta dunia. Jadi niat awalnya itu betul-betul ingin dunia, maka lam yajid
arfal jannati yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium saja tidak. Mencium aromanya, wanginya saja tidak. Ini kata beliau, hadza wa'idun syadid. Ini ancaman keras, ancaman yang dahsyat. Bagaimana orang yang tahu tentang salat, tentang saum, tentang jihad, tentang manasik haji dan seterusnya, tapi tidak mencium bau surga. Kenapa? Karena dia berniat karena dunia saja. Waliyadzubillah. Ya. Maka hilangkan niat-niat dunia. Ya. Jadikan niat itu hanya karena Allah saja. Lakin akan tetapi, pembahasan beliau luas ya. Jadi tidak satu arah saja. Beliau masih membahas celah-celah. Ini ada celah. Lakin law qala talibul ilm ana uridu an anala ash-shahadata la min ajli hadhin min ad-dunya walakin li anna an-nazama asbaha miqyas al-alim fiha. Saya harus punya syahadah, saya harus punya ijazah, sebab kalau tidak punya tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalnya saya tidak bisa mengajarkan ilmu di ma'had ini, misalnya saya tentu tidak diterima untuk ikut menyebarkan ilmu di pesantren ini, harus ada syahadah. Kata beliau, ini sekedar wasilah ya. Ini boleh dan kita serahkan kepada Allah, dan para mudir pesantren boleh bertanya lulusan mana, dites dan seterusnya, boleh karena memang harus yang berilmu, ya kan, untuk menguji si fulan berilmu dan tidak gampang. Ini barangkali perlunya syahadah, perlunya ijazah, boleh ya. Saya kira sampai hari ini belum ada seorang ulama yang mengharamkan ijazah itu. Boleh-boleh saja. Nanti ya diserahkan ke masing-masing. Kalau memang niatnya hanya syahadah itu saja, ya siap-siap terancam hadis tadi. Kalau dia hanya menjadikan syahadah itu sebagai wasilah, karena kalau tidak punya syahadah tidak bisa melanjutkan jenjang berikutnya, tidak bisa ikut mengajar di universitas ini, ma'had ini. Allah Maha Tahu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada sedikit lagi ya. Wa inna ma dzakarna al-ikhlasa fi awwali adabi talabil ilm. Kami sebutkan tentang ikhlas ini di awal-awal adab seorang pencari ilmu. Li anna al-ikhlasa asasun, karena ini merupakan asas, dasar, pondasi. Fa ala talibil ilmi ay yanwiya bi talabil ilmi imtisalu amrillah. Maka wajib bagi seorang pencari ilmu dalam mencari ilmu itu harus meniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, imtisalu amrillah. Kan Allah yang nyuruh kita mencari ilmu. Kenapa ente mencari ilmu? Ya, taat kepada Allah. Allah yang menyuruh kita untuk mencari ilmu. Fa'lam gitu. Ini contoh terbesarnya saya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tentu berikutnya fa'lam kaifas salah, fa'lam kaifas saum, kan begitu. Ini contoh terbesar, bukan satu-satunya.
Ketahuilah apa itu la ilaha illallah. Selanjutnya, ketahuilah bagaimana cara salat yang benar. Ketahuilah bagaimana cara saum yang benar. Sahurnya kapan? Berhenti sahur kapan? Subuh apa 10 menit sebelum subuh? Ini harus tahu. Salat yang benar diawali dengan takbir apa usolli? Harus tahu. Haji umrah harus tahu ilmunya. Apakah ketika kita berada di Mekah boleh umrah berkali-kali? Apa boleh sekali saja? Hanya boleh sekali saja? Ini juga harus tahu. Fa'amara bil ilmi fa idza ta'allamta fa innaka mumtasilun li amrillah. Maka jika engkau belajar, berarti engkau sudah mengamalkan perintah Allah. Kalau tidak belajar, ya berarti belum mengamalkan perintah Allah. Tidak mengamalkan perintah Allah, ya dosa. Dosa. Maka kalau antum biarkan ilmu antum seperti itu saja, tidak menambah lagi, tidak menambah lagi, tidak menambah lagi, ya dosa. Berarti tidak mengamalkan perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu wajib. Maka kita harus mencari ilmu. Allahu a'lam. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.